Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, inna Allaha yuqidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buah karya dari Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu wala sakka anna al-musyrikina kanu yahdufuna al-qada'a ala hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa anna al-Qurasyaini Sa'ada ibn Abi Waqqas wa Talhata ibn Ubaidillah qama bi butulatin nadiratin wa qatala bi basalatin munqati'atin nadhiri hatta lam yatruka wa huma isnani fahasab sabilan ila najahil musyrikina fi hadfihim wa kana min amhari rumatil arabi fatanadala hatta ajhadu mafrazatal musyrikina an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala sabka, tidak diragukan lagi, anal musyrikina, bahwasanya tentara musyrikin Mekah kanu yahdufunal qada'a, mereka sangat berhasrat, sangat berkeinginan ala hayati Rasulillah, untuk menghabisi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi visi misi perang Uhud, orang kafir Quraisy, tentara kafir Quraisy, visi misinya adalah bagaimana caranya berhasil target membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa, hanya saja, annal Qurasyaini, ada dua tentara Islam dari suku Quraisy, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qama bi butulatin nadiratin, berusaha sekuat tenaga dengan jiwa kepahlawanan yang sangat tinggi melindungi keselamatan, menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Ya,
walaupun di sekelilingnya ribuan tentara musyrik. Ya, bayangkan 7.000 melawan 700, 3.000 melawan 700, ya. Dari sisi jumlah nggak imbang, ya. Ya, siapa yang berani, ya, 700 tentara melawan 3.000. Kalau kita mungkin sudah nggak sanggup, ya. Dua sahabat inilah yang disabdakan Nabi SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah, termasuk dua sahabat yang dijamin masuk surga. Dua orang ini yang menjadi tameng, panah, tombak, pedang, badannya pasang badan. Yang penting Rasulullah selamat. Wa qatala bi basalatin munqati'atin nadir. Mereka bertempur mati-matian, ya, siap untuk menyerahkan nyawanya. Hatta lam yatruka wa huma isnani sabilan ila najahil musyrikin fi hadfihim. Mereka berdua tidak memberi peluang sedikit pun kepada tentara musyrik, yaitu menghalangi mereka membunuh Rasulullah. Padahal tinggal dua orang ini yang paling dekat dengan Rasulullah di perang Uhud sebelum sahabat yang lainnya datang, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Ini diantara pahlawan-pahlawan yang favorit, ya, nama-namanya sering diabadikan, ya, oleh para kepala keluarga. Siapa namanya? Ya, Sa'ad. Ya. Siapa namanya? Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Wa kana min amhari rumatil Arab, dan keduanya punya kemampuan yang sangat tinggi, yaitu keahlian memanah di atas rata-rata. Amhari rumatil Arab. Fatanadala hatta ajhadu mafrajatal musyrikin an Rasulillah. Keduanya memanahi orang-orang yang mencoba mendekati Rasulullah, dan panahnya tidak pernah meleset, karena ahli dia. Fa amma Sa'adu ibnu Abi Waqqas faqad nasala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinatahu wa qala irmi fadaka abi wa ummi, wa yadullu ala madi kifaatihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajma' abawaihi li ahadin ghairi Sa'ad. Adapun khusus untuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah yang membukakan kantong anak panah, ya, Rasulullah membantu Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga memudahkan memasang anak panahnya. Rasulullah mengatakan, irmi fadaka abi wa ummi, panahlah wahai Sa'ad demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Ucapan abi wa ummi ini kalimat yang khusus diberikan kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini ungkapan orang Arab, demi ibu dan bapakku. Kalau sudah keluar kata-kata seperti itu, ini berarti ungkapan rasa cinta yang sangat tinggi, ya. Seperti sumpah, ya. Wa yadullu ala madi kifaatihi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meleset ketika memanah tentara musyrikin Mekah yang mencoba mendekati Nabi, dan Rasulullah tidak pernah mengucapkan abi wa ummi
kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini isyarat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas diceritakan dalam kitab yang lain, beliau pernah difitnah oleh seorang wanita. Difitnah mengambil tanah kaplingan orang lain. Setelah diselidiki oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur, diberhentikan dulu dari jabatannya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memudahkan penyelidikan, dan terbukti Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bersalah. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangannya minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wanita yang memfitnahnya diberikan hukuman, dan terbukti doanya mustajab. Wanita tersebut dibutakan matanya oleh Allah dan berjalan masuk ke dalam sumur. Nah, ini diantara doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa amma Talhatu ibnu Ubaidillah faqad rawa an-Nasa'i an Jabirin qissatan tajammu'i musyrikina haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun minal ansari. Qala Jabirun fa adrakal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man liqaumin faqala Talhatu ana. Summa dzakara Jabirun taqaddamal ansar wa qatalahum wahidan ba'da wahidin. Wa amma Talhatu, adapun Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ketika sahabat disebut namanya, kita mengucapkan doa radhiyallahu anhu. Satu sisi kita bahagia, orang itu adalah sahabat Nabi, tapi di sisi yang lain kita juga sedih ya. Kenapa? Ayahnya musyrik. Ya. Talhah bin Ubaidillah ya, radhiyallahu anhu. Talhanya sahabat mukmin, Ubaidillahnya musyrik. Ya. Beda kalau ketika menyebutkan seorang sahabat di belakangnya apa? Radhiyallahu anhuma. Oh, berarti sahabat dan bapaknya mukmin. Seperti siapa? Ibnu Abbas. Pasti di belakangnya apa? Radhiyallahu anhuma. Berarti anaknya dan ayahnya dua-duanya mukmin. Ya. Jadi bersyukurlah kita, walaupun kita tidak disebut radhiyallahu anhu, bersyukurlah kalau kita masih punya ayah atau yang sudah wafat di atas Islam. Allah melebihkan seseorang, di sisi yang lain juga Allah titipkan kekurangan. Ya, kita tidak sehebat sahabat, tapi kita dikaruniai oleh Allah orang tua yang masih hidup dalam keadaan Islam atau wafat di atas Islam. Ya. Imam An-Nasa'i, rawa An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir, kisah pengepungan yang dilakukan oleh tentara musyrikin haula Rasulillah, di sekeliling Rasulullah, bersama sekelompok tentara Islam dari Ansor. Kalau tadi hanya dua, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah, kemudian para sahabat yang lain berdatangan. Sekelompok orang Ansor diceritakan oleh sahabat Jabir, fa'adrakal musyrikuna Rasulullah, orang-orang musyrik
Mereka berhasil mendekati Rasulullah karena Rasulullah memanggil, ya, ya, saya di sini, ya, dengan berteriak, ya, ya, ibadallah, ya ibadallah. Ya. Orang musyrik tidak mau kalah gercep dengan gercepnya para tentara Islam. Lalu Rasulullah berkata dengan keras, man liqaumin, siapa yang sanggup menghadapi tentara musyrik? Lalu Thalha berkata, saya ya Rasulullah. Ya. Lalu Thalha bin Ubaidillah maju satu melawan entah berapa ratusan atau ribuan. Ya. Tadi Sa'ad, sekarang Thalha. Binahwi ma dzakarna min riwayati Muslimin, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, falamma qutilal ansaru kulluhum taqaddama Thalha, ketika orang-orang Ansor, ketika tentara-tentara Ansor mati semuanya, dikeroyok oleh tentara musyrik, tinggallah Thalha bin Ubaidillah maju. Qitalal ahadi asra hatta duribat yaduhu fakutiat asabi'uhu. Thalha maju menghadapi musuh. Kekuatan Thalha seperti kekuatan 11 tentara, ya, dikeluarkan seluruh kemampuannya sampai tangannya terkena bacokan pedang, jari-jarinya putus, ya, dan mengucapkan rasa sakit hasi, ya. Faqala Nabiyyu, kemudian Rasulullah mengatakan, lau qulta bismillah, seandainya tadi kamu sebelum maju mengucapkan bismillah, la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanduruna, niscaya para malaikat akan mengangkatmu dan orang-orang akan melihat. Thalha lupa membaca bismillah. Ini diantara sunnah para sahabat ketika akan melakukan suatu perbuatan yang baik dalam kondisi normal atau dalam kondisi yang sangat genting, jangan lupa membaca bismillah. Thalha lupa membaca bismillah. Ya. Rasulullah mengatakan apa tadi? Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu, niscaya malaikat akan mengangkatmu ke tempat yang tinggi dan kamu selamat. Gitu. Karena lupa, ya. Lupa, ya, udah takdir juga, ya. Dan tentara musyrik akan melihat kamu di atas, ya, diangkat oleh malaikat. Summa raddallahu musyrikina, lalu kemudian Allah menurunkan para malaikatnya membantu Thalha mengusir orang-orang musyrik. Wa waqa'a indal hakim fil iklil annahu juriha yauma uhudin tis'an wa salasin aw khamsan wa salasin wasulat isba'uhu ay as-sababatu wallati taliha. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Iqlil disebutkan Thalha pada perang Uhud dihitung ada 39 luka, ya. Kalau dijahit ya 39 jahitan. Kemudian disebutkan juga ada 35 tikaman, ya, jari jemarinya putus, terutama jari telunjuk dan jari tengah. Kalau sudah putus sudah, kalau nggak cepet-cepet membusuk, ya. Tapi kalau segera ditempelkan, dijahit, itu bisa nyambung lagi, ya. Saya pernah bawa anak kecil, ininya udah melepas, ya. Saya bawa ke rumah sakit, ya, rungkit
dekat Mujahidin sana, lalu dijahit 2 minggu, nyambung lagi jempolnya, ya, kena cepitan pintu, ya, belah ininya. Saya angkut, saya bawa ke rumah sakit, kemudian dijahit. Sekarang normal lagi. Warawa al-Bukhari an Qaisin ibni Abi Hazimin qala ra'aitu yada Talhata salla'a wa fi waqa biha an-nabiyya yauma Uhudin. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Qais bin Abi Hazim, ia menjelaskan, aku melihat tangan Talhah terpotong karena berusaha melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Ya. Jadi wajar ya, kenapa kok Talha bin Ubaidillah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ia rela tangannya putus, jari jemarinya putus demi menyelamatkan nyawa Rasulullah SAW. Sepadan, ya, sepadan dengan pengorbanannya. Warawa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fihi yawma idzin man ahabba an yandura ila syahidin yamsi ala wajhil ardi falyandur ila Talhata ibni Ubaidillah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, di perang Uhud Rasulullah mengatakan, man ahabba, siapa yang ingin, an yanduro, melihat, ila syahidin, orang yang mati syahid. Ya. Ini yang memberikan persaksian siapa? Rasulullah. Orang yang mati syahid berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Ya, jadi kita boleh memberikan gelar sahabat Talha bin Ubaidillah di depan namanya Asy-Syahid, boleh. Asy-Syahid Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, boleh, ya. Karena ada dalilnya. Jadi kalau ada orang yang mati melawan Belanda, Imam Bonjol misalnya, ya, boleh nggak kita sebutkan Asy-Syahid? Tidak boleh, ya. Karena tidak ada dalilnya, ya. Tapi kalau kita mengucapkan semoga Imam Bonjol wafat dalam keadaan syahid, itu boleh. Nah, itu doa, ya. Tapi kalau memastikan dia mati syahid, itu perkara gaib. Kita serahkan kepada Allah, ya. Karena nggak ada dalilnya. Berbeda dengan Talha bin Ubaidillah, ada dalilnya. Yang meriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi kita boleh menulis dalam kitab misalnya atau dalam buku Asy-Syahid Talha bin Ubaidillah, boleh. Tidak dilarang karena ada dalilnya. Warawa Abu Dawud at-Tayalisi an Aisyah qalat kana Abu Bakrin idza dzukira yauma Uhudin qala dzalikal yaum kulluhu li Talhata. Imam Abu Dawud at-Tayalisi meriwayatkan hadis dari jalur sahabiyah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Aisyah menceritakan Abu Bakar itu kalau diceritakan perang Uhud, maka Abu Bakar mengatakan dzalikal yaum kulluhu li Talhah. Hari di mana perang Uhud adalah pertempuran Talha bin Ubaidillah. Ini bentuk pujian kepada sahabatnya, ya. Wa qala fihi Abu Bakrin As-Siddiq aidon, sampai Abu Bakar, ya, bersyair dengan syair yang pendek, ya Talha ibn Ubaidillah qad wajabat lakal jinan wa buwital maha al-ina. Wahai Talha bin Ubaidillah, sungguh kamu berhak mendapatkan surga, duduk di atas mutiara yang indah, ya.
Abu Bakar As-Siddiq berani mengatakan Tolha berhak mendapatkan surga karena sudah dapat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi dzalika darbi daqiqi wa sa'ati al-jurhati anjalallahu nasrahu bil ghaibi fa fi sahihaini an Sa'din qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu alaihi masiyabun baidun ka'asadil qital ma ra'aituhuma qabla wa la ba'd wa fi riwayatin yakni Jibril wa Mikail. Dalam situasi yang sangat genting, situasi yang sangat menakutkan, di mana Rasulullah dikeroyok ribuan orang, sementara yang menjaga berguguran satu persatu Sa'ad, kemudian Tolha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya secara gaib. Sa'ad menceritakan, aku melihat Rasulullah pada perang Uhud, melihat ada dua orang laki-laki yang membantu menghadang tentara musyrikin yang memakai baju berwarna putih, berperang dengan hebatnya, dan aku tidak pernah melihat dua tentara itu sebelum dan sesudahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dua tentara itu adalah jelmaan Jibril dan Mikail. Ya, ini juga menjadi bukti dalam kondisi yang sangat genting, biasanya di saat itulah pertolongan Allah turun. Ya, demikian juga kita sebagai muslim, ketika kita sudah ikhtiar, sudah tawakal dalam kondisi yang sangat terdesak, biasanya pertolongan Allah turun. Rasulullah dalam keadaan sangat terdesak, dikelilingi ribuan tentara musyrikin Mekah. Turunlah Jibril dan Mikail menjelma menjadi tentara berbaju putih. Bidayatu tajamu'i sahabati haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal berkumpulnya para sahabat di sekitar Rasulullah setelah Rasulullah mengucapkan ya ibadallah, wahai hamba Allah, di sini saya, hahuna, halum, kesinilah. Ya, Rasulullah bukan orang yang bisa terbang, ya. Rasulullah bukan orang yang bisa menghilang, ya. Rasulullah manusia biasa, ya. Jangan pernah kita terperdaya dengan film, dengan cerita, ya, para kiai yang bisa terbang di atas sejadah lalu menghilang. Nah itu khurafat, ya, khurafat itu. Rasulullah tidak bisa terbang, Rasulullah tidak bisa menghilang. Ketika Rasulullah butuh pertolongan, ya memanggil para sahabatnya, ya ibadallah, haluma, hahuna, kesinilah, saya di sini. Waqa'at hadhihi kulluha bisur'atin hailatin fi lahdati khatifatin wa illa fal mustafuna al akhyaru min sahabatihi. Ya, peristiwa Rasulullah dikepung oleh tentara musyrikin ini dengan waktu yang sangat cepat, ya. Lalu kemudian para sahabat Nabi, para sahabat pilihan mendengar teriakan Rasulullah, alladzina kanu fi muqaddimati sufufil muslimin indal qital, yang mana para sahabat pilihan Nabi yang pada awalnya berada di barisan depan ketika peperangan, lam yakadu yarawna taghayyural mauqifi, hampir tidak tahu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan tidak mendengar suara Nabi, ya, karena kalah dengan suara gerakan kuda atau gerakan lari tentara musyrikin Mekah. Aw yasma'u sautahu hatta asra'u ilaihi,
li'alla yasila ilai syai'un yakrahunahu illa annahum wasalu qad laqa Rasulullah ma laqa min jirahati. Setelah para sahabat pilihan mendengar teriakan Rasulullah SAW, mereka segera mendekat kepada beliau agar tidak menimpa apa yang tidak mereka inginkan. Mereka mencapai posisi Rasulullah ketika beliau telah menderita luka-luka. Ya, Rasulullah juga terkena luka panah pedang. Ya. Dan 4 orang Ansor terbunuh. Wasitatu minal Ansor qutilu. 6 orang tentara Ansor yang menjaga Rasulullah wafat. Wasabi'u qad asbatatu al-jirahat. Demikian juga tentara yang ketujuh terluka parah saat dan Thalhah berjuang sampai mati. Ketika telah tiba di dekat beliau, para sahabat membuat pagar betis dengan tubuh mereka. Sedangkan senjata orang-orang musyrik terus mengenai tubuh-tubuh mereka. Para sahabat melindungi beliau dengan serius menangkis serangan pedang, panah, dan orang yang pertama kali wa kana awwalu man roja'a ilaihi huwa sani fil ghori Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang pertama kali dari barisan yang paling depan mendekati Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Sa'ad bin Abu Waqqas wafat, Thalhah bin Ubaidillah wafat, demikian juga 7 tentara Ansor juga wafat. Warawa Ibnu Hibban fi sahihi an Aisyah qalat qala Abu Bakar As-Siddiq lamma kana yauma Uhudin in sarafan nasu kulluhum anin nabi. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya yang datang dari jalur Aisyah. Aisyah menceritakan Abu Bakar As-Siddiq berkata, ketika terjadi perang Uhud, semua prajurit, semua tentara Islam meninggalkan Rasulullah, menyelamatkan diri ketika regu pemanah itu turun dari atas kocar kacir. Semua prajurit meninggalkan Rasulullah. Fakuntu awwalu man wafa'a ilan nabi. Akulah orang yang pertama kembali mendekati Nabi. Fara'aitu baina yadayhi rajulan yuqatilu anhu wa yahmi. Aku melihat di depan beliau ada seorang laki-laki yang membela dan melindungi Rasul. Fakultu, aku berkata di dalam hati, kun Thalhah, semoga laki-laki itu Thalhah. Fadaka abi wa ummi, kun Thalhah fadaka abi wa ummi. Haisu fatani ma fatani, fakultu yakunu rajulun min qaumi ahba ilayya. Abu Bakar dari kejauhan melihat ada seorang laki-laki yang melindungi Rasulullah SAW. Di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, semoga engkau Thalhah, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Jika dia adalah laki-laki dari kaumku, tentu aku sukai. Falam ansib an adrokani Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tidak berapa lama dari arah belakang sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyusul aku. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyusul Abu Bakar. Wa idza huwa yastaddu ka'annahu tayrun hatta lahaqani. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berlari dengan cepat seperti seekor burung yang menyusul. Fadafa'na ila Nabi, kami berdua
dengan cepat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza Talhatu baina yadayhi sari'an. Ternyata di hadapan beliau melihat Talha terkapar meregang nyawa. Kemudian Rasulullah mengatakan, dunakum akhaukum faqad aujaba. Tolonglah saudara kalian Talha bin Ubaidillah, dia berhak mendapatkan surga. Wa qad rumiya an-nabiyyu fi wajnatihi. Sampai-sampai Rasulullah terkena panah di tulang pipinya, nancep di tulang pipi. Talha meninggal, panahnya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panah dari tembakan orang-orang musyrik. Hatta gobat hilqatan min hilqil mikfar fi wajnatihi. Fadahabtu la anja'ahuma 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Ubaidah, nasyadatka billahi ya Abu Bakrin. Sampai 2 keping topi besi masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW, ya. Maka aku pun maju untuk mencabut keduanya dari pipi Nabi, ya. Lalu Abu Ubaidah mengatakan kepada Abu Bakar, nasadatka, ya. Nasadtuka billahi ya Abu Bakrin. Aku memintamu wahai Abu Bakar, aku meminta dengan nama Allah wahai Abu Bakar, illa taroktani, biarkan aku saja yang mencabutnya, jangan kamu. Fa akhudhu bi fihi fa ja'ala yunadiduhu karahiyatan an yu'addi Rasulullah. Lalu Abu Bakar membiarkan sahabatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mencabut topi besi yang menancap di pipi Nabi dengan mulutnya, yaitu dengan giginya, dengan gerakan pelan karena takut menyakiti Rasulullah SAW. Summa istala sahma bifihi, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mencabut anak panah yang menancap ke tulang pipi Rasulullah sambil mengatakan, nasatuka billah ya Abu Bakrin illa taroktani. Abu Bakar mencabut, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meminta, saya saja ya Abu Bakar, sampai giginya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah copot, ya, sampai giginya lepas, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.